Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deddy Sugandi dari kelompok 7 bermaksud ingin mempresentasikan mata kuliah grafik komputer yang berjudul aplikasi berbasis grafis CorelDRAW. Disusun oleh Deddy Sugandi, saya sendiri, Angga Nugraha, Diah Reja Hayu Pangesti, Lili Aprilia. Baik, oke, kita lanjut ke materinya. Apa itu grafik komputer? Baik, apa itu komputer grafik? Komputer grafik adalah suatu proses pembuatan, penyimpanan, dan manipulasi model dan citra. Model berasal dari beberapa bidang seperti fisik, matematik, artistik, dan bahkan struktur abstrak. Istilah grafik komputer ditemukan tahun 1960 oleh William Vetter. Pembentukan desain model kokpit atau Boeing dengan menggunakan pen plotter dan referensi model tubuh manusia 3 dimensi. Sistem interaktif grafik pertama, SketchPad, ditemukan oleh Ivan Sutherland tahun 1963 di MIT. Kemudian, konsep dasar komputer grafik. Konsep dasar komputer grafik ada 3, yaitu pemodelan geometris, rendering, dan animasi. Pemodelan geometris adalah menciptakan model matematika dari objek-objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Rendering yaitu memproduksi citra yang lebih solid dari model yang telah dibentuk. Dan animasi adalah menetapkan atau menampilkan kembali tingkah laku objek bergantung waktu. Oke, kemudian lanjut, yaitu mengenal aplikasi CorelDRAW 12. Apa sih aplikasi CorelDRAW 12? Yaitu sebuah aplikasi grafis berbasis vektor. Format vektor adalah gambar yang membentuk sejumlah objek garis dan objek kurva berdasarkan rumusan matematis. Format vektor lebih banyak digunakan untuk membentuk objek buatan, seperti menggambar objek 2 dimensi yang lebih ditekankan ke dalam pembuatan objek garis, lingkaran, poligon, dan persegi panjang. Sedangkan untuk objek 3 dimensi lebih ditekankan ke dalam pembuatan bola, kubus, dan objek tabung. Objek vektor banyak digunakan dalam pembuatan pengolahan teks dan logo. Software yang banyak berhubungan dengan format vektor yaitu CorelDRAW, Freehand, dan lain-lain. Ruang penyimpanan format vektor relatif lebih kecil dibandingkan dengan format bitmap. Oke. Memulai program CorelDRAW 12, yaitu pertama kita klik Start, kemudian masuk ke menu Program, pilih Corel Graphic Suite, kemudian klik CorelDRAW. Nah, sekarang itu tampilan saat kita tadi ya, mengikuti yang sebelumnya. Ini tampilannya ya. Nah, di sini kita ada CorelDRAW. Situ. Kemudian dia akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan CorelDRAW 12. Di sini ada New Graphic, Open Last Edit, Open Graphic, Template, Corel Tutor, What News. Nah, di sini ada New Graphic, itu digunakan untuk membuka ruang kerja baru. Sedangkan Open Last Edit itu untuk mengaktifkan file yang sebelumnya telah dibuat atau dibuka. Open Graphic itu
untuk mengaktifkan file yang telah tersimpan pada memori. Sedangkan template, nah ini mana template? Nah, template ini yang ini ya, untuk mengaktifkan desain template yang telah tersedia atau disediakan di dalam program CorelDRAW. Kemudian Corel Tutor itu untuk mengaktifkan tutorial ya, interaktif yang udah terinstall dalam program CorelDRAW itu. Kemudian What News itu untuk mengetahui fasilitas terbaru apa aja yang ditawarkan di dalam CorelDRAW di ini versi 12 ini ya. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah kita masuk ke dalam tutorial membuat logo Telkomsel. Kita sudah buka aplikasi CorelDRAW itu seperti ini ya. Kemudian kita klik Grab People Tool pada toolbar yang di left sidebar dan pilih Polygon Tool yang seperti ini ya, Polygon ya, Polygon Tool. Kemudian buat project segi 6. Nah, seperti gambar yang seperti ini kita kan sudah tadi klik ya, yang di Polygon itu. Kemudian kita buat segi 6, kemudian miringkan objek segi 6 tersebut sekitar 35 derajat dan warnai objeknya itu berwarna abu-abu. Kemudian hilangkan line dengan klik F12 atau outline pen dialog pada toolbar di left sidebar. Itu nanti tampilannya seperti ini. Kita okein aja. Kita copy segi 6 tersebut yang dan dipisahkan dua segi 6 tersebut ya. Seperti gambar di bawah ini. Warnai hasil copy segi 6 tadi dengan warna merah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita membuat lingkaran. Lingkaran itu untuk melingkupi objek segi 6 tersebut ya, yang tadi tuh. Kemudian kita klik ellipse tool pada toolbar di left sidebar. Ini seperti ini. Dia ada di sebelah kiri pokoknya. Dia lingkaran gitu ya. Ellipse dia. Ini namanya ellipse tool. Terus kemudian kita buat lingkaran ellipse-nya, ellipse. Kemudian habis itu kita copy lingkaran ellipse tersebut. Lalu kecilkan sedikit dari objek yang sudah ada tadi ya. Letakkan objek ellipse yang kedua tadi tepat di bawah ellipse yang pertama tadi itu. Kemudian kita potong ya bagian yang membentuk perpotongan pada kedua ellipse tersebut dengan menggunakan back minus front. Menu pada menu bar di atas loh yang ini. Nah, ini akan tampilannya tuh dari tadi yang di bawah tumpuk 2, kemudian kita potong akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita beri warna abu-abu terang 30% pada objek ellipse yang terpotong dan warna abu-abu terang 30% pada objek ellipse yang terpotong, dan hilangkan lens dengan cara yang sebelumnya. Letakkan objek ellipse yang terpotong tadi pada objek segi 6. Gandakan objek yang terpotong tersebut dengan atur posisi seperti gambar di bawah ini ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat perpotongan antara objek ellipse yang terpotong dengan objek segi 6 merah. Tadi kan bertumpang tindih ya. Kemudian kita klik objek segi 6 yang merah itu dengan menekan Shift secara bersamaan. Klik double ellipse horizontal, lalu pilih intersection pada menu bar atas. Beri warna putih pada hasil perpotongan. Seperti ini.
Nah, tadi kan kita pakai intersect ya. Nah, kita potong pakai ini. Lalu setelah, nah seperti itu. Kemudian hasil akhirnya akan seperti ini ya, sebelah kanan ini. Nih, ini belum jadi, ini hampir jadi. Nah, setelah itu kita tambahkan tulisan Telkomsel dengan font Arial, bold, dan italic ya, dan miring, tebal. Dengan font Arial di sebelah kanan ini deh. Di sebelah kanan. Sehingga menghasilkan akan gambar seperti ini nih. Nah, ini sudah jadi kalau seperti ini. Oke. Nah, setelah itu udah selesai. Sampai di sini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan bila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan untuk presentasi ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.